mau membahas ini. Apa nih? Dua nama selebriti ini menurut aku punya satu persamaan benang merah kelakuan, tabiat yang belakangan terjadi di sosial media, tapi dengan penyebab atau dorongan motivasi yang beda. Apa tuh? Tengku Dewi dan Andrew Andika. Seru lo ini. Iya kan? Kan yang membeberkan luka rumah tangganya siapa? Tengku Dewi kan? Tengku Dewi. Tapi menurut kita, dia melakukan itu karena dia pengen menarik kembali suaminya, Andrew Andika. Ini kalau, mohon maaf, kalau prediksi-prediksi kalian agak kayaknya kurang pas nih, gue boleh agak luruskan. Boleh dong, boleh. Bukan berarti gue jubir mereka ya. Boleh. Tapi kebetulan dua-duanya tuh udah mampir ke podcast gue. Ih, justru itu. Kalau di podcast kan ngobrolnya bisa panjang. Ya. Yang pertama itu, kenapa kan gue bilang, kenapa sih akhirnya lo nge-spill kepada masyarakat? Luka rumah tangga lu kenapa dibeberkan? Iya, kan maksud gue gini, kan lo ada 2 anak, orang kan semua ngomong gitu kan. Iya. Ada 2 anak, udahlah urus aja sendiri masalah rumah tangga. Udah gak sanggup, Kak. Karena kalau menurut Tengku Dewi, bukan baru yang pertama dan udah luber. Gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk membuka kepada netizen plus 62. Oke, kamu sempat nanya nggak apa sih tujuan dia membeberkan fakta-fakta itu apa? Mungkin ya kalau menurut prediksi gue, Bo, mungkin udah saking kesel, dibilangin udah nggak bisa, mungkin ya sampai akhirnya ini adalah ibaratnya ancaman terakhir gue, lu nggak lakuin juga, blar. Kalau dari kita sebagai Nggak penonton, mengakui juga. Gitu. Bukan, nggak berhenti juga. Oh nggak berhenti juga. Ngerti gak? Pasti kan Iya. sebelum ini kan pasti udah panjang tuh, Bo. ya Iya pasti. kan? Tapi menurut kita sebagai penonton, aku agak melihat kenapa dia melakukan itu karena sebetulnya dia pengen suaminya Andrew Andika ini kembali ke dalam pelukannya. Mungkin ada perasaan itu, karena Yes. kan anaknya masih merah banget yang kedua. Yes, jadi kan kadang gitu ya perempuan kalau sakit hati itu sebetulnya ngambek, ngebeberin luka suaminya, urusan gula sama garam rumah tangganya karena sebetulnya pengen narik lo. Banyak banget kan pasangan selebriti yang begitu. Iya. Ya kan? Iya. Berantem, ribut, diceritain kepada kita ke publik. Iya. Rujuk. Emang itu Betul. tujuannya. Iya, Kita spill iya. dulu videonya Coba ya. dulu yuk. Alasannya karena aku menunjukkan kalau aku udah sampai di sini aja. Aku nggak mau diginiin lagi. Ya alasannya ya mungkin dia sendiri, aku secara perempuan ya, dia gimana cara Karena selama menuangkan ini, perasaan gitu loh. Aku maafin, dia janji nggak bakalan begitu lagi, diulangin lagi gitu loh. Jadi Dia bukan kayaknya tak ini tahu udah ya. langkah terakhir aku untuk menunjukkan kalau aku tuh udah bener-bener udah capek gitu loh. Beberapa hari sebelumnya pun aku udah sempat ngomong dari hati ke hati. Berarti kan maksudnya terus kejadiannya itu kan yang aku up sampai segitunya rame. Aku inget banget tanggal berapa ya? Tanggal 8 atau tanggal berapa gitu. Itu tanggal 7-nya dia begitu gitu. Jadi maksudnya bener-bener ya nggak didengar. Beda menurut aku dengan selebriti kita yang satu yang belakangan ini kembali menyita perhatian karena baru sidang perceraian pertama. Siapa tuh? Baim. Banyak yang bilang, Baim kan juga membuka Iya, luka iya. rumah tangganya. Boleh nggak kalau takutnya prediksi lo salah, gue cerita lagi karena Baim kan pernah ke podcast. Pasti. Pastinya. Oh, Iya, iya. Baim baru bikin acara kemarin. Iya. Bener-bener ya. Jadi gimana? Apa kabar, Perhatian Baim? banget. Itu Kenzo, anak siapa? Kenzo. Kenzo sama lagi siapa? Kiano. Kiano. Yang kecil siapa? Kenzo. Kenzo. Kenzo yang kecil tuh digendong terus sama papanya sepanjang lagi apa acara karena bener-bener nempel udah sampai bobo. Kayak Baim juga sebenarnya udah berat kali ya, maksudnya udah lama tapi tetap digendong gitu loh. Bentuk kayaknya perhatian ayah gitu kali ya. Pastinya dong. Soalnya kenapa tadi kita banyak membandingkan Baim, apa yang dilakukan Baim dengan Tengku Dewi. Kalau Tengku Dewi kan jelas ya membeberkan luka rumah tangganya karena ingin merebut kembali. Kayaknya banyak yang bilang Baim membeberkan luka rumah tangganya, Iya. sebetulnya nggak ada keinginan untuk merebut Paula kembali, tapi benar asli untuk menyudahi rumah tangganya. Tapi ya Bo, bener kata lo, jadi bisa ada 2 possibility, 2 ada kemungkinan. Seseorang itu saat nge-spill akhirnya ke publik itu kan pasti pemikirannya panjang ya Bo. Nggak mungkin cuma sehari 2 hari, bener nggak? Ya, Perdebatan pasti udah panjang sama pasangannya. Dia juga berpikir udah panjang tuh pasti udah doa dulu apa segala macam. Iya nggak ya gitu kan. Ada yang pengen balik lagi supaya pasangannya, ada yang emang udah nggak deh. This is the end, terakhir gitu.
Soalnya ya kita punya video, lu sempat ngikutin gak sih pemberitaannya, berita persidangannya Mbak Im sama Paula kemarin? Nah persidangannya gue udah gak terlalu ngikutin, Bu. Gimana tuh? Apa yang Terlalu kamu menyakitkan sih memang. Gue juga maksudnya udah nggak terlalu mengikuti lagi karena gue agak kecewa kalau akhirnya mereka jadi bercerai. Sesedih-sedihnya, sesebel-sebelnya gue dengan apa yang terjadi, deep down inside gue tuh masih menjadi bagian dari penggemarnya yang berharap ya lu ribut aja tapi nggak jadi cerai. Lu Ya. bapak family fans ya? Iya. Tapi tayang. gue juga sebenarnya dari awal gue tidak mengharapkan perceraiannya Baim sama Paula terjadi. Tapi kenapa? Kenapa lu gak pengen mereka bercerai? Enggak, karena sebenarnya mereka berdua orang baik. Mereka tuh berdua benar-benar apa ya, menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya loh. Iya, Gitu loh. Dan mereka punya citra yang sebenarnya dibangun baik juga gitu. Dan kata dia bener loh. Kayak masa sih harus berpisah, toh yang namanya bahtera rumah tangga pasti ada yang paling susahnya yang diberikan sama Tuhan dalam hidup lo berdua gitu. Masa nggak bisa dilewati sama-sama? Bener, Kak. Buktinya lu kan kemarin berat banget tapi lu bisa melalui Boleh bersama-sama. gak buktinya orang lain aja? Dan kenapa akhirnya jadi merebak lagi gitu ya, dan banyak yang bilang kayaknya yang udah siap untuk berpisah adalah Baim karena perbedaan ekspresi ketika keluar dari sidang perceraian Gimana itu. ekspresinya? Gimana kalau kita spill dulu video ekspresinya Baim sama Paula? Nah, kemudian apa yang kita saksikan di video tadi yang kemudian memancing komentar para netizen. Penasaran, dia nangisnya kenapa ya? Apakah itu bukti bahwa Baim yang membuat dia menangis dan tidak bisa berkutik? Atau dia tidak bisa mendapatkan hak asuh anak yang membuat dia akhirnya meneteskan air mata? Ya, Ya bisa kan? banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan lah. Untuk lebih tahu lagi dalamnya seperti apa. Kita telepon Paula. Hei! Dan aku sih Iya. berdoanya gini ya, ini kan dua-duanya temen ya. Mudah-mudahan kalaupun jodohnya memang habis di sini, minimal Jadi co-parentingnya tetap baik. Tetap baik. Bahkan lebih baik. Betul, mungkin seperti Gading dan Gisel. Betul. Tetap bisa silaturahmi walaupun masing-masing kan sekarang udah ke blow up media tuh misalnya Gadingnya sama siapa, lu Gisel sama siapa. Tetap bisa berteman baik dan co-parenting buat anak gitu Iya. loh. Pokoknya mengingat kembali kenapa kalian pernah memulainya aja. Ya, kalau aku nggak salah ya dari ceritaan teman-teman aku kan tujuan dari sidang perceraian adalah untuk rekonsiliasi kan? Iya, bahan gitu. Enggak, karena kita nggak pernah tahu isi dalamnya tuh yang Iya. bener apa. Kita kan cuma karena memang Baim, Spekulasi. iya karena Baim sudah press conference, jadi kan semuanya jadi kayak tontonan menunggu-nunggu yang bener tuh apa sih. Ya udah kita sebagai netizen nggak usah nambahin bumbu-bumbu yang enggak lah. Yang gue juga pengen tahu adalah kan katanya sekarang angin sudah berubah haluan ya. Kalau dulu netizen lebih berpihak pada Baim, perubahan situasi dan kondisi sekarang netizen lebih memihak Ke Paula. Paula. Katanya netizen banyak yang ke arah sekarang tuh lebih pro sama Paula. Nampaknya seperti itu, bener gak sih, Bo? Ya katanya begitu. Kenapa bisa begitu ya? Ya kayaknya Apakah kayaknya memulai ketika Baim itu kan terjadi setelah Baim melakukan press conference dan menangis. Oh, Kan dia menangis. padahal nangis juga tuh ya. Padahal nangis juga, Iya, dia menangis. Tapi justru di situ kan dia membuka ada beberapa sedikit aib lah yang terjadi dalam rumah tangganya dia. Salah satunya dengan kata-kata pelit. Itu kan jadi heboh tuh di sosial media kan. Nah setelah itu jeng nggak tahu gimana pokoknya netizen akhirnya berpihaknya ke Paula karena Paula tidak berbicara apapun, tidak Iya. melakukan aksi apapun di sosial media. Pada akhirnya dia nggak kuat cuma satu kali tuh dia angkat. intinya pokoknya netizen. Klarifikasi pendek itu. Menurut aku sih ya, memang yang namanya rumah tangga itu nggak mudah, ya kan? Dan dalam perhara rumah tangga itu, gue sih selalu percaya it takes two to tango. Pasti dua-duanya tuh ada peranan. Cuma besar kecilnya kan, lagi-lagi hanya mereka berdua yang tahu gitu. Tapi kalau lu terjadi prahara rumah tangga dalam rumah tangga lu Mel, lu memilih sama suami lo nih untuk diam aja menjadikan privasi keluarga atau lu berdua nggak apa-apa share di media? Enggak lah, gue sih jual ke brand lah. Bercanda Ujung-ujungnya dong. duta ya, Bo. Bercanda dong. Abis kan serem ya. Gue mau jawab, gue gak mau jadiin konten. Takutnya jadi doa kan serem Iya, ya. Jadi gue iya. bikin bercanda, Syai. Iya. Yang tidak bercanda adalah keseriusan dari Tengku Dewi yang akhirnya keseriusan itu juga di pick up sama Andrew Andika kan waktu dia
terjerat masalah, Ya. yang ngejengukin dia. Dan yang jemput itu yang beda. jemput Tengku Tapi lo Dewi. tahu nggak gongnya nih ya, ini belum keluar ya. Tapi nggak tahu pas tayangan ini udah keluar apa enggak. Di podcast gue sama Andrew, gue langsung tanya, Apa? lo tuh kan udah berkali-kali, maksudnya ya ini kan ibaratnya yang sudah terbongkar media gitu ya. Lo sebenarnya bisa nggak sih setia? Gue tanya itu. Terus jawabannya? Dia jawabnya apa? Coba tebakan lo apa? Bisa nggak dia setia? Bisa. Kalau gue bilang jawabannya diem. Diam. Dia jawab dia bisa sebenarnya. Bisa. Nggak ada orang yang nggak setia itu berani ngaku. Ada apa? Gue ulang kalimat Iya, gue ya. coba. Ini agak berantai-rantai. Nggak ada orang yang nggak setia berani ngaku kalau Nggak dia setia. tidak setia. Iya. Iya sih, benar. Akhirnya dia bilang setia. Gitu. Kenapa laki itu kalau misalnya udah bertahun-tahun nikah tuh kenapa bosen lu? Tanya dong gitu Jawabannya ya kan. apa tuh? Saat anak datang tuh kan ritme rumah tangga tuh jadi berbeda. Oh. Ya tentunya itu kan berkat ya. Tapi kan of course merubah banyak hal suami istri, benar nggak? Ya. Ya dong. Ya. Lu tadinya mau kemanapun pergi suka-suka lu ya kan. Sekarang nggak Akhirnya bisa enggak, dong ada ya. anak. Lu mau apa aja selalu jungkir balik apa. Ada anak nggak bisa dong. Fokus lu tadinya cuma buat suami sama istri, sekarang buat anak duluan. Jadi dia merasa bahwa ritmenya berbeda, berubah saat ada anak tuh jadi merubah ritme suami istri. Oke, tapi kita harus menghargai ya keberanian Andrew Andika itu untuk mengakui Untuk- jujur iya. apa yang dia rasa. Suka apa nggak suka dia hebat loh. Gongnya. Jangan bilang sama gue karena dia bosen. Lu lihat gak sih Nggak, bukan potongan itu. video yang rame banget ada suami ketahuan selingkuh sama istrinya kepergok. Terus marah balik. Terus ditanya Iya. kenapa kamu selingkuh dan jawaban suaminya jujur karena bosen mah. Kamu tuh rasa vanilla. aku Dia rasa pengen- stroberi. Iya. Pengennya rasa stroberi. Yang bener gak Halo. sih? Oh my goodness. Kita kembali lagi minggu depan di Spill Dati. Kamu rasa apa, Vanilla? Mangga. Leci. Macam.